sebelumnya, sebelum menggunakan fitur ini tuh salah tau, aku nggak suka nggak jadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, dimana kali ini aku akan membawakan sebuah video yang berisikan tentang tugas kuliah aku kembali, yaitu tugas mata kuliah Machine Learning. Dimana Machine Learning ini adalah salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence, atau biasa disebut juga kecerdasan buatan. Dimana kecerdasan buatan ini adalah studi tentang teori dan sistem komputer agar mampu melakukan tugas-tugas yang dahulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dan dengan berkembangnya teknologi, banyak yang mengambil perhatian dari para peneliti, yang akhirnya muncullah salah satu cabangnya yang disebut machine learning. Di mana machine learning ini adalah metode analisis data yang mengotomatiskan pembuatan model analitik. Machine learning sendiri ini diperkenalkan oleh para ilmuwan pada tahun 1920-an silam. Pada dasarnya, istilah machine learning ini adalah proses komputer belajar dari data atau learn from data. Jadi, tanpa adanya data, komputer ini tidak bisa belajar apa-apa. Jadi, jika kita ingin belajar machine learning, kita akan terus berinteraksi dengan yang namanya data. Karena semua pengetahuan machine learning ini akan melibatkan data, di mana data bisa saja sama, akan tapi dari algoritma atau pendekatannya ini berbeda-beda untuk menghasilkan hasil output yang optimal. Meskipun machine learning ini sudah ada dari tahun 1920-an, akan tapi machine learning ini sangat populer baru-baru ini atau tahun-tahun beberapa tahun belakang ini hingga saat ini. Alasannya ada berbagai macam alasan, salah satunya yaitu mengurutkan dan merubah data yang tidak terstruktur atau membantu dalam penyusunan rekomendasi. Nah, setelah kita tahu nih apa sih machine learning itu, kapan machine learning ini ada, dan alasannya mengapa dia masih populer hingga saat ini, dan alasannya kenapa, aku akan membahas tentang penerapan machine learning ini di kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kita sadari teman-teman, sebenarnya machine learning ini itu sudah banyak banget di sekitar kita, yang sering banget lah kita tuh temukan. Dan aku akan membahas tentang yang sekitar kita aja ya, biar familiar buat kita semua, dan biar kita itu bisa sedikit menyadari bahwa machine learning ini dekat dengan kehidupan kita sendiri. Yang pertama yaitu adalah recommendation search pada Google, dimana ini sering banget ya kita temukan. Jadi kalau misal nih contoh, kita tuh mau pergi jalan-jalan, kita mau holiday nih, pasti kan kita kayak nyari rekomendasi tempat wisata. Kita cuman klik kayak gitu aja, kita ketik kayak gitu aja, itu nanti udah ada kayak rekomendasi dari di Jogja, di Bandung, di Surabaya, di Malang, dan lain sebagainya. Dan nanti kita tinggal kayak memilih kan, kita tuh mau holiday di mana, dan kita minta rekomendasi wisata itu di mana. Contoh lagi kalau misalnya kita tuh kayak yang suka kartun nih, kita mau lihat SpongeBob, jadi nonton film SpongeBob gitu. Nah, itu nanti biasanya ada kayak keluar kayak episode 1, episode 2, atau yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kayak sejarahnya atau dan lain sebagainya. Tapi nggak hanya di Google aja teman-teman. Jadi recommendation search ini juga berfungsi di kayak media sosial, di marketplace juga itu bisa. Jadi kayak kita sebut aja ya, Tokopedia, Shopee. Jadi kalau misalnya kita tuh nyari sesuatu ya, misal kita nyari masker, karena kita pandemi ya sekarang, jadi kita kayak nyari masker tie-dye gitu. Nanti itu ada rekomendasinya kan, kayak masker tie-dye itu apa aja gitu, yang merek apa, atau yang warna apa, atau nanti dari toko mana kayak gitu. Atau kita mau nyari sepatu nih, sepatu heels gitu, nanti kan juga banyak banget nih sepatu heels yang berapa, 3 cm, 5 cm, 10 cm, dan sebagainya. Penerapan machine learning yang kedua yang dekat dengan kehidupan kita adalah spam di email. Jadi kita sebagai seorang yang selalu berinteraksi dengan teknologi, pastinya kita nggak asing ya sama yang namanya email. Dan seseorang yang punya akun tuh pasti punya yang namanya email. Jadi kalau misalnya kita di email tuh ternyata ada yang namanya spam teman-teman. Jadi spam itu adalah kayak pesan-pesan yang nggak penting, email-email yang nggak penting yang masuk di kita. Dan itu kan bener-bener kayak nggak bikin kita nyaman kan. Kayak misalnya nanti ada email yang penting yang harusnya kita baca, jadi tenggelam kalau misalnya ada email-email sampah atau spam-spam yang ada di email kita.
Nah, akhirnya email ini menerapkan machine learning sebagai solusi dari permasalahan yang ada tadi. Jadi, sebelum kita masuk di inbox email, email yang dikirim akan diperiksa oleh algoritma tertentu yang akan memisahkan email ini penting atau tidak. Jadi ini adalah email yang penting atau hanya spam gitu aja. Dan dengan cara inilah inbox yang ada di email kita itu tidak akan terkotori dengan email-email spam yang akhirnya bisa menumpuk, yang dapat mengakibatkan email-email penting yang seharusnya kita terima itu tertutupi atau tertimbun dengan email-email yang tidak penting. Penerapan machine learning yang ketiga adalah speech understanding, dimana ini biasanya kita sebut sebagai mobile assistant. Contoh seperti Google memiliki Google Now, Apple punya Siri, dan Microsoft punya Cortana. Untuk speech understanding ini rasanya seperti kita itu bisa ngomong sama smartphone kita. Jadi smartphone kita itu bisa kita ajak interaksi dengan suara kita. Dan ini bisa dibilang kayak wajar-wajar aja ya, karena hampir seluruh smartphone sekarang itu sudah ada yang namanya fitur mobile assistant. Jadi penerapannya ini adalah machine learning ini akan mengingat suara kita, sehingga kita itu nggak perlu lagi yang namanya ngetik. Jadi udah pakai suara gitu. Kayak misal, halo Google, aku cantik nggak? Kayak gitu. Atau, halo Google, rekomendasi tempat wisata di daerah Malang. Dan dengan kita melakukan itu dengan suara kita itu otomatis apa yang kita cari itu akan ditampilkan. Dan tentunya sebelum kita menggunakan fitur ini tuh suara kita itu sudah direkam sebelum kita tuh sudah mengatur mengatur fitur ini gitu. Siapa nih yang suka zoom wajahnya itu? Yang keempat, ada pendeteksi muka di bidang computer vision, di mana machine learning ini pada bidang computer vision ini dimanfaatkan untuk aplikasi yang dapat mengenali wajah seseorang, di mana kita ini bisa menjumpainya atau menemukannya di CCTV, media sosial, atau smartboard kalian yang sedang kalian pegang ini. Salah satu contohnya yaitu kalau misalnya kita pengguna sosial media aktif ya, kayak Facebook, Instagram, kita kan ada nih yang yang kita bisa kayak ngetek lah bahasanya, ngetek seseorang itu. Kalau yang ada di Facebook itu aku ingat dulu itu kayak sebelum kita masukkan namanya itu udah kayak kedeteksi siapa sih yang mau kita tag itu. Jadi kita kayak tinggal milih aja dan benerin kayak gitu. Apalagi ada sebuah aplikasi atau yang sempat menghebohkan kita dengan bisa menebak umur kita hanya dari wajah aja kayak gitu. Jadi itu biasanya kan dibuat seru-seruan aja sih, dibuat game. Tapi ya seru sih ya kayak gitu. Jadi yang kelima ada yaitu penerapan machine learning pada diagnosis penyakit. Biasanya kalau misalnya kita bilang penyakit itu berhubungan dengan medis ya, atau dunia kedokteran, di bidang kedokteran, dimana biasanya dipakai untuk pendeteksi sakit jantung yang dilihat dari hasil rekaman elektrokardiogram. Mana ini berupa mendeteksi penyakit pasien dengan mempelajari data-data yang berhubungan dengan gejala yang sedang dialami. Jadi itu tadi yang bisa aku sampaikan dari kapan sih adanya machine learning itu apa, dan dia cabang dari apa, AI itu apa, lalu kayak alasannya kenapa dia tuh baru tren sekarang, dan penerapan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau misalnya kita gali lagi, penerapan machine learning ini sangat banyak banget teman-teman di kehidupan kita sehari-hari ini. Bahkan yang dari hal kecil pun sampai hal besar, bisa dibilang machine learning ini bisa ditemukan oleh kita kan. Tapi yang aku bahas kali ini adalah penerapan machine learning yang deket-deket aja nih sama kehidupan kita, yang sering kita temukan, yang sering kita gunakan. Jadi semoga bermanfaat, semoga ilmu kita bermanfaat. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian, dan bisa sharing ilmu dan sama-sama belajar. Dan aku tutup kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.